Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Iwanscape ID. Kali ini saya berada dari Jalan Anggrek Cinere. Kali ini saya mau review perjalanan di hari pertama masuk sekolah. Saya perjalanan saat ini sekitar pukul 6.20. Saya mau tahu bagaimanakah kondisi lalu lintas saat pertama kali masuk sekolah setelah liburan panjang kenaikan kelas. Dari Jalan Anggrek ini kita akan lewat South City, nanti saya mau cek terutama di Jalan Pondok Cabe Raya. Dari sini aja udah mulai berasa nih macetnya nih. Karena kemarin pas liburan sekolah di sini lancar-lancar aja. Karena di daerah sini memang banyak sekolahan yang kita bisa kita lihat, banyak anak-anak sekolah yang berangkat. Apakah perbedaannya signifikan antara masa liburan sekolah ke hari dengan hari pertama masuk sekolah ini? Kebetulan ini masuk ajaran baru, ya biasanya kita akan lihat banyak murid-murid mungkin masih pada masa pengenalan sekolah. Di sini kita belok kanan nih, ke arah South City. Kita masuk ke dalam South City ya. Saya hampir tiap hari lewat jalur sini. Kalau yang saya rasakan dari tadi mulai berangkat sampai sekarang, ya cukup terasa bedanya. Lalu lintas semakin padat. Sekedar informasi juga buat kalian semua bahwa nanti di South City ini akan dibangun mall. Saya dapat informasi ini sih bukan dari ini, tapi itu kita bisa lihat di spanduk-spanduk pinggir jalan, coming soon, South City Mall. Karena ini di daerah South City ini masih banyak lahan-lahan kosong seperti di samping kita ini. Ya mungkin di antara lahan-lahan kosong ini yang akan dibangun South City Mall. Bagi kalian juga yang kebetulan di sini, selain ruko-ruko, perumahan, ada juga apartemen. Sepengetahuan saya, kalau kalian ragu untuk membeli apartemen di sini, kalian bisa coba nginep dulu di sini. Nanti mungkin tinggal hubungin marketingnya aja.
Di samping kita ini dinamakan South City Hive 1. Sudah banyak tenan-tenannya. Kenapa dinamakan South City Hive 1? Karena nanti akan ada South City Hive 2. Dahulunya namanya cuma South City Hive saja. Nah, ini tepat di depan kita nih, di samping bus parkir ini nanti akan dibangun South City Hive 2. Bisa kita lihat dari spanduknya. Nah, sebelah sana itu South City Hive 1. Sebentar lagi kita akan keluar dan memasuki jalan Pondok Cabe Raya. Kita lihat bagaimana kondisi di hari pertama masuk sekolah ini. Kita tunggu lampu merah dulu. Ini kalau mau belok kiri bisa langsung ya, nggak perlu ikutin lampu merah. Bisa kita lihat dari warna lampunya berwarna kuning. Soalnya bukan kuning sih, lebih ke orange itu ya. Ya, sudah hijau, mari kita jalan. Di depan kita ini ada lapangan terbang Pondok Cabe. Mulai kerasa ini. Biasanya jam segini belum sepadat ini. Saat ini kita sudah berada di jalan Pondok Cabe Raya. Jalan yang katanya kalau berangkat dan pergi pulang kerja itu jalur neraka macetnya. Tapi jalur jam segini masih lumayan ini, walaupun sudah terlihat belum padat sih, terlihat di depan sudah mulai mengalami perlambatan. Di sini kita nanti akan menemukan sekolah di sebelah kanan. Kita lihat apakah di depan sekolah tersebut akan ada kemacetan. Kalau kita perhatiin di depan kita itu ada penumpukan kendaraan walaupun masih bisa berjalan ya. Mudah-mudahan jam segini masih lancar. Nah, ini sekolah Putra Pertiwi, dan ternyata di depan sekolah malah nggak macet ya. Kemacetan justru ada di depan kita nih. Seperti biasa yang sudah pernah saya review sebelumnya, titik kemacetannya di situ lagi, di situ lagi. Cuman ini agak panjang nih. Biasanya pendek nih macetnya. Wah, ini lumayan ini macetnya. Kita nanti mau belok kiri, jadi saya ambil di kiri aja, nggak mau ke arah kanan.
Titik macet di depan itu ada dua gang yang hampir bersebelahan, ditambah di seberangnya masih ada gang lagi. Ya beginilah, setelah beberapa minggu kemarin, yang saya rasakan beberapa minggu kemarin nggak ada tuh yang semacam ini, nggak ada. Ya mungkin ini tantangan dari pemerintah, gimana caranya anak sekolah dan bekerja tidak macet seperti ini gitu. Ya ini itu aja buat para pekerja, mungkin dengan terlena ya, kemarin agak lancar, terus sekarang jadi macet gini, mungkin bisa lebih di spare lagi waktunya. Tadinya saya mau foto buat thumbnail, tapi nanti saya ambil dari video aja deh. Tadi mau foto dari atas, sebenarnya agak ribet nih buat ambil HP-nya. Jadi nanti thumbnailnya diambil dari footage di videonya aja ya. Di samping kiri kita ini masih kawasan lapangan terbang Pondok Cabe. Sampai nanti ketemu gang. Ini sengaja nanti video nggak saya potong ya, biar kalian ngotot kondisi lalu lintasnya dan berapa lama saya terjebak macet. Mungkin bisa ambil ancang-ancang seandainya nanti mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah lewat jalur ini.
Nah ini saya bilang di samping kiri ada gang, samping kanan gang lagi, dan di depan gang lagi. Kira-kira cuma berjarak 20 meteran ini depan, ini udah gang lagi nih. Nggak sampai 20 meter kali. Kita belok kiri aja ya. Karena mau lihat di depan udah agak lancar sebenarnya setelah lewat gang sini. Seperti biasa di daerah sini banyak makanan buat kalian yang lupa sarapan atau istrinya belum masak di rumah, bisa mampir ke sini untuk membeli sarapan. Nanti kita akan lewat juga di depan sekolahan SD sambil kita cek kondisi lalu lintas di hari pertama masuk sekolah ini. Masuk sekolah di tahun ajaran baru. Biasanya kalau kita lewat SMA atau SMP gitu, di depannya suka ada tukang balon tuh, karena biasanya kan ada pelepasan balon waktu zaman saya kecil. Cuma nggak tahu kalau zaman sekarang apa masih ada tradisi lepas balon, dan masing-masing siswa harus bawa balon sesuai dengan grupnya. Ini kalau di depan tadi di jalan Pondok Cabe Raya macetnya parah, ini ke sampai sini ikutan macet nih. Tapi berhubung tadi ya itu bisa dibilang macet aja, belum macet parah. Suatu saat akan ada momen yang dimana di Pondok Cabe Raya itu macet parah, dan sampai ke sini pun akan macet parah. Jangankan mobil, motor aja susah karena memang jalannya sempit, cuma cukup 2 mobil. Nah, apalagi di pertigaan ini nih, salah satu titik kemacetannya. Bus sekolah gratis milik Pemkot Tangsel. Jadi itu tadi mobil warna kuning tadi itu adalah bus sekolah gratis dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tapi saya hampir jarang lihat anak-anak sekolah yang naik ke mobil bis itu ya. Biasanya mereka lebih milih diantar pakai motor.
dulu waktu zaman saya sekolah jalan kaki, ya walaupun nggak terlalu jauh ya zaman saya sekolah tuh. Mungkin zaman orang tua saya dulu mungkin nanti ya mungkin lebih parah. Dulu saya jalan mungkin sekitar 3 kilometer atau 4 kilometer, tapi happy aja. Kenapa sekarang kalau jalan malah berasa capek ya? Dulu tuh kalau jalan happy, bareng sama temen ngobrol tiba-tiba sampai. Kalau sekarang rasanya mau ke warung aja harus banget pakai motor. Emang zaman udah berubah. Kebetulan generasi saya itu merasakan yang namanya nggak ada HP sampai dengan ada HP. Kebetulan saya generasi 90-an. Jadi di generasi saya itu ada masa peralihan teknologi lebih tepatnya. Jalan sini juga bisa deh, belusukan ke situ. Cuma sejujurnya saya belum pernah sih. Mungkin nanti saya pengen juga tuh lewat situ. Tapi untuk kalau lewat situ cuma bisa dilalui motor, untuk mobil nggak bisa. Nanti saya kasih tahu tembusnya. Ya, ini kita akan keluar dan memasuki jalan nasional atau jalan dari pemerintah pusat. Nah, kita sudah masuk jalan nasional ini. Tepat di samping kiri kita ini ada Polsek, tepatnya Polsek Ciputat Timur. Jadi kalau tadi kita ikut masuk gang, kita akan mengusir di junction ini. Nah, tempat di junction ini motor Verza keluar. Saya nggak tahu apakah lebih dekat atau lebih jauh, tapi sebenarnya saya sih sama aja. Itu cuma buat menghindari kemacetan aja. Jalur arah Jakarta macetnya luar biasa sampai ke atas flyover. Sebelumnya nggak begini biasanya, macet aja waktu pas masa-masa libur sekolah. Sekarang luar biasa, harus banyak-banyak spare, takutnya terlena kemarin. Sekarang kita mulai membiasakan diri kembali dengan kemacetan yang lebih parah daripada biasanya. Bukan parah dari biasanya juga sih, karena sebelumnya memang seperti ini kondisinya. Cuman kemarin sempat beberapa minggu liburan sekolah, liburan kenaikan kelas, liburan tahun ajaran baru kan lumayan lama, takutnya jadi kita jadi terlena. Jadi saya harapkan dari video saya ini dapat membantu bagi kalian semua yang melewati jalur-jalur ini untuk lebih spare waktu lagi. Ingat, kemacetan sudah kembali seperti semula. Kita akan memasuki wilayah Pasar Ciputat. Di sini nanti ada SD. Kita lihat bagaimana situasi lalu lintasnya. Wah, dan ternyata dari sini mulai macet. Padahal SD-nya masih di depan, masih lumayan jauh. Sudah
udah mulai macet. Biasanya enggak, kemarin tuh enggak pas masa liburan. Lumayan stuck nih kayaknya. Ini di samping kanan kita ada Masjid Agung Ciputat, Masjid Al Jihad. Jadi di area Pasar Ciputat ini kita bisa menemukan pos, kantor pos, masjid, koramil, gedung serbaguna, ada di sekitar area sini. Stadion mini pun ada di belakang sebelah sana. Nah itu dia, ada yang bawa balon. Karena biasanya tradisi tuh, kalau awal tahun ada pelepasan balon. Sini tuh kita akan melewati sekolah SD dan Islamia. Islamia itu ada SMP dan SMA-nya. Ada atau namanya tuh MTS, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Silo Maut Matahari. Nah ini di kiri kita, ini tadinya sekolah SD juga. Beberapa bulan yang lalu saya nggak tahu nih selanjutnya akan dibangun apa atau para siswanya dialihkan kemana, karena ya SD memang berdekatan ini samping-sampingan SD-nya. Ini entah akan dibangun SD lagi atau dibangun bangunan lain. Oh lihat, mulai banyak tukang balon. Ini yang menambah kemacetan, yaitu ada murid-murid baru yang diantar sama orang tuanya. Soalnya biasanya nggak ada nih parkir pinggir jalan kayak gini nih. Selamat datang peserta didik baru. Ya, alhamdulillah sekolah SD udah kita lewatin. Lanjut, di depan ada MTS dan MA Islamik, orang bilangnya Islamik. Tapi nggak semacet depan SD, karena kalau murid baru di Sanawiyah atau di Aliyah itu nggak diantar sama orang tuanya, daripada gede. Tapi tetap di mana-mana tukang balon, terutama untuk area Ciputat ini. Karena tadi saya lihat di Pondok Cabe, di daerah Cinere nggak ada yang jual balon di depan sekolah.
Saya kurang tahu apa ini tradisi di sekolah area Ciputat aja, di area Tangsel aja atau bagaimana. Ya ini dia Islamiyah Ciputat, di mana di sini ada kampus juga. Selain ada Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, ada kampusnya juga. Cuma saya kurang tahu nama kampusnya apa. Kita lihat setelah melewati sekolah, lalu lintas pun mulai lengang. Tapi seperti biasa, nanti kita akan melewati sekolah lagi. Di jalur sini tuh ada banyak sekolah. Ini seperti di samping kita, SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Ini mau kemana, Pok? Gerabak-gerubuk sekali, Pok. Kayaknya dia bete itu habis kejebak macet tadi. Saya nggak tahu nih jam berapa sekarang ya. Jam 6.59, 1 menit menuju jam 7 pagi. Ya anggap saja lah jam 7 pagi. Kita mau tahu SD di depan musyawarah Ciputat apakah menimbulkan kemacetan atau mereka udah pada masuk karena udah jam 7 pagi. Dan ternyata macet dari sini. Sebelumnya sih nggak pernah nih kayak gini nih. Tahun ajaran baru hindari SD, karena biasanya satu murid diantar 2 orang tua. Biasanya satu murid diantar 1 motor, satu murid diantar 1 mobil. Lihat ini macetnya sampai sini. Ya jadi bagi kalian semua yang kiranya mau bepergian di pagi hari di masa-masa baru masuk sekolah ini, saran saya hindari lewat depan sekolah dasar, baik itu SD negeri, SD swasta, MI ataupun SDIT. Karena yang seperti ini kondisinya macet di mana-mana. Biasanya walaupun hari sekolah nggak terlalu seperti ini. Tadinya rencana saya mau cek juga di perapatan Duren, tapi sepertinya saya udah ini ke harinya udah terlalu siang. Jadi kemungkinan video akan saya akhiri setelah kita lewati SD. Sepertinya depan kita warna hijau, SDN Sawah 02. Nah kita lihat mau di depan. Ini kayaknya saya mau masuk gang juga macet nih.
Kita lihat bahkan di pinggir jalan masih ada ibu-ibu nih masih ngeliatin anaknya. Dulu mah waktu saya SD dianterin doang kan sebentar sekali hari pertama, habis itu tinggal pulang, besoknya nggak ada dianterin lagi. Udah sekolah jalan kaki lumayan jauh juga tuh, cuman dulu bisa motong jalan lewat sawah, kalau sekarang udah jadi jalan tuh di area Kebayoran Heights, Giant Bintaro. Kita lihat banyak ibu-ibu nungguin anaknya. Ya, saya mau masuk gang sini aja karena saya udah agak kesiangan ini. Kita mulai memasuki gang musyawarah, sampai di dalam gang musyawarah ini aja antrian kendaraan untuk keluar gang terlihat ya. Ya, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.